Nah, baiklah Kakak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diharapkan sebelum kegiatan kakak-kakak sehat seluruhnya. Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kegiatan ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Asrul, kita berdoa dulu sebelum kegiatan. Baiklah, terima kasih Kanto. Dengar Kanto? Dengar Kak Asrul. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pertemuan pada malam hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, Kak Asrul, terima kasih kita ucapkan kepada Kak Asrul telah memimpin doa untuk mengawali kegiatan tatap maya kita pada malam hari ini. Baiklah kakak, seperti biasa untuk kesepakatan bersama, yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan itu merupakan hal yang biasa. Kemudian kita masih di modul 2.1, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan dalam kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar sesama untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Kita di sesi ini yang pertama kita berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak, kemudian kita refleksi. Kita review singkat dulu materi kita yang P1, P2 kemarin. Kita sudah Zoom 2 kali. Temuan pertama, ini dia pertemuan pertama kita, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Sekarang kakak-kakak, siapa yang masih ingat konsep dan keterampilan mengajar yang efektif? Konsep dan penyajian pengajaran yang efektif. Ada kakak yang ingat? Ada dia 9 kemarin, ada yang 4. Silakan Kak Erni. Ya, Kak. Kalau nggak salah yang pertama itu ada di situ tujuan pembelajaran, Kak. Yang 9 kemarin itu ya, Kak. Halo, Kak. Ya, Kak Erni, itu aspek pembelajaran yang efektif. Yang pertama tujuan pembelajaran kita kan. Ya, lanjut Kak Erni. Keterlibatan aktif siswa. Ya. Terus diferensiasi, interaksi, penggoresan atau bertahap, umpan balik, penilaian dan evaluasi, penjelasan demokrasi, komunikasi efektif, dan keselamatan. Oke, itu aspek pembelajaran yang efektif. Jadi kakak-kakak
kita review singkat pembelajaran kita 1 dan 2. Keterampilan yang belajar efektif itu dalam PJOK itu yang pertama menciptakan pengalaman bermakna peserta didik. Yang kedua menghasilkan capaian pembelajaran yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Kemudian ada kriteria pengalaman belajar siswa. Yang pertama itu berpotensi, meningkatkan, ayo kakak-kakak ada yang ingat? Berpotensi meningkatkan keterampilan belajar motorik siswa. Yang kedua, maksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman belajar siswa. Yang keempat, berpotensi meningkatkan tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian, penyajian tugas gerak. Nah, ini penyajian tugas gerak ini. Ada kak yang ingat? Yang kita Zoom yang tadi malam? Ada kakak yang ingat? Yang pertama, bagaimana kita caranya untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang kakak buat dalam tugas yang 3 itu, kan 3 kelompok kemarin. Kelompok yang kedua, bagaimana itu mengembangkan konten dan tahapnya, itu penyajian tugas gerak itu kakak. Yang ketiga, mengkomunikasikan isyarat atau cu itu. Nah, itu penyajian tugas gerak. Review singkat sudah. Pertama, kita berburu referensi penyajian tugas gerak. Kakak-kakak nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang tiap kelompok itu diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembaran kerja. Nanti saya share lembaran kerjanya yang di backroom nanti. Kemudian durasi, referensi dan penulisan lembar kerja selama 40 menit. Jika sudah selesai nanti kita kembali ke room utama. Oke kakak, siap kita berkelompok kembali. Kita berbagi kelompok online lagi. Silakan kakak buka kameranya. Ini saya lihat cuman Kak Erni yang buka kameranya. Atau sinyal saja yang kurang. Halo Kak Erni? Iya, Kak. Nah, ada. Ini kakak-kakak yang lain silakan buka kameranya. Sudah buka, Kak, Ya, kameranya. kita berbagi kelompok. Kita akan bagi kelompok lagi secara acak. Sebentar kakak, kita bagi kelompoknya dulu. Ada kelihatan kakak?
Ada kelihatan kakak? Atau sinyal saya jelek? Ada? Ada. Kakak. Ada, Kak. Ini sudah ada ini. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Ini bukan saya yang bagi ya kak. Bukan saya menentukan di mana posisi kakak. Tapi kita membaginya secara online ini. Ya. Nah ini. Tim 1, Kak Asrul, Kak Dedi Lita Alamsari, Kak Dedet Joni Putra, Kak Nelpia Roza, Kak Rahman Hidayat. Kelompok 2, Kak Sopidal, Kak Fauzia, Kak Erni Juwita, Kak Jayatmi Pujila, Kak Rian Putra. Kelompok 3, Kak Teti Marianti, Kak Eldawati, Kak Rita Fitriani Ananda, Kak Aulia Alpinul Bahri, Kak Riko Sawal Arif. Silakan kakak-kakak screenshot kelompoknya. Kakak, sudah? Sudah, Kak. Sudah di screenshot. Sekarang saya bagi link kelompoknya. Link tugasnya ada di bawah kelompok. Kelompok 1 silakan masuk ke dalam kelompoknya di kolom chat. Kelompok 2 silakan masuk di kelompok 2. Kelompok 3 silakan masuk di kelompok 3. Kak Elda, izin Kak Elda, Anda sama, Zoom-nya sama HP, lagi di rumah keluarga Kak Elda. Jadi nggak bisa ngiting-ngiting. Maaf ya Kak. Kakak yang pakai HP sudah dikirim linknya melalui HP, baik link kelompok maupun link tugasnya. Udah kan tuh. Cuman kalau dibuka kameranya tegang-tegang HP-nya. Bisa buka kameranya Kanda. Pokoknya Kanda sudah bisa melihat dalam kelompoknya, sudah bisa melihat tugas. Oke Kak.
soalnya sudah ada di kolom chat kelompok masing-masing sudah ada tuh apanya tuh. Sudah ada link tugasnya. Di kolom chat kelompok masing-masing ada tugas-tugasnya itu. Silakan kakak-kakak berdiskusi selama 40 menit. Kak Dedet, Kak Nelvia Roza, Kak Rahman Hidayat, silakan masuk ke dalam kelompok 1. Kak Puji masih belum, lagi di kelompok 2. Di kelompok 3, Kak Titi belum datang. Kak Riko Sawalarif juga belum. Kak Apin juga belum di dalam kelompok 3. Silakan di dalam kelompok itu berbagi layar boleh. Biar jelas dengan itu.
Kerjakan sesuai kelompok kita, kakak. Jangan kelompok orang yang kita masuki. Dalam satu link itu kan ada 3 tugasnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, jadi kakak masuk di kelompoknya masing-masing. Begitu juga tugasnya. Tugas kelompok 2 jangan dimasuki oleh kelompok 3 atau kelompok 1. Ini saya lihat di sini. Ini kan per kelompok, kelompoknya sudah ada. Kelompok 1, Isrul. Itu berarti kelompok 1 itu. Kelompok 1 Asrul. Ah, kalau kalau Eldawati kelompok 3 itu. Berarti kelompok 3 juga buka. Masuk kelompok 3, tugasnya kelompok 3 juga. Kenapa nggak mau Kak Rian? Yang di atas Kak Rian udah seperti kemarin, tanda panah itu kalian ambil. Ya. Itu tab Chrome ambil. Ambil tab Chrome. Pilih apa tuh, copy link. Ambil copy of K2 tuh. Ya, bentar. Ya. Yang di samping kan ada kelompok itu, file. Ini kelompok 1 ini. Yang titik 3 tuh. Ada tuh. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ada nampak Kak ya? Di grup WA ada tuh Kak. Ya, ada tulis sampingnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya di samping itu kan ada tuh Kak. Samping itu kan ada tuh 3 kelompoknya. Tugas tuh di dalam link itu ada 3 tugasnya itu. Tugas kelompok 1, tugas kelompok 2, tugas kelompok 3. Atau kakak kayak dapat gesernya kelompok 1 itu ke bawah, bertemu tuh soalnya itu. Geser aja tugas kelompok 1 itu ke bawah, bertemu kelompok 3 paling bawah kali.
Nyala masuk ke grup pertama. Iya nampak kah? Pasal Fidal. Oh kak, yang A itu apa isinya? Itu lah soalnya pak. Yang nyetik. Oh, Ya, jawab. alahnya tuh, kan alahnya tuh pak. B ya. Itu punya siapa ya alahnya? Kau ambil kah? Murah? Kalau apa itu? Nak jual laptop. Hah? Nak Saya jual ambil itu? ada jual laptop buka dia. Hah? B. Nek kau siapa ambil kah? Murahnya lu nih ya. Ternyata apa ya? Wah. Jadi ada dulu kamu apa itu? Iya itu. Kan ada kau nyana, iya kau kah? Lahnya kau sampai kah? Macam lah kak. Kau kan awak ambil kah? Yo, macam nak nampak. Ada sudah itu. Nama yang mau barang. Macan. Yang nama gini kah? Nah kok. Yang C. Nah, tunjuk lah pak, tunjuk. Nah kau tunjuk lah. Katakan suruh ini nampak ya kan? Nampak ada. Ya. Ya lah. Yang mana? Tunggu lu nam. Lalu nih dah. Yang isu kah? Maju ketik. Nah, lu nampak aja dah. Gua nampak aja dah. Mana bang sih kok? Udah nampak dah. Oh iya kok kegiatan. Apa lagi? Tunggu lu bisa kegiatan apa lagi? Kegiatan. Nah, kegiatan lah. Nah. Nah. Lalu kakak silakan masuk ke room utama kembali. Dulu hilang ya. Konsentrasi. Berkonsentrasi. Ada pak? Berkonsentrasi ya. Alay. Alah.
Sudah tuh. Halo kakak, silakan masuk lagi ke room utama. Halo kakak, sudah kembali seluruhnya ke room utama. Silakan kakak mengaktifkan kameranya kembali. Halo? Ya. Ada. Kak Asrul, silakan aktifkan kameranya. Kak Yel, Udah, Kak Kak. Erni, Kak Puji, Kak Sopidal, silakan aktifkan kameranya. Belum selesai lagi Kak tugasnya. Oke, nanti yang mana yang selesainya tampilkan Kak. Oke. Nah, waktu kita sudah berjalan sudah 55 menit ini. Nah, kita hanya 90 menit. Oke kakak, silakan buka kameranya. Atau sinyal saya yang bermasalah ini. Ada. Sinyalnya sudah dibuka. Jadi buka kamera, Kak. Sudah. Oh, berarti sinyal saya yang lelet ini. Udah buka Kak. Ya, silakan kelompok 1 menampilkan hasil diskusinya. Ri. Silakan Kak Asrul dan Kak Ari. Mana Kak Asrul? Yuk, Tanto. Oke. Pak Cori. Lanjut Rul, awak lu siap lah. Ada main lah, halo lah. Ya, silakan berbagi layar Kak Asrul. Baca rohnya, Kak. Ada tanda panah itu. Nah, Nah, kakak pilih yang kakak tampilkan itu. Allah. Kakak pilih tab Chrome itu. Kakak lihat di sana, tekan itu. Udah kelihatan Kak Asrul? Tap kron, dekat mana kok, Kak? Pilih tanda panah itu. Di samping tanda tangan, di samping tangan, dah. Yang tangan. Di samping tangan. Di sebelah tangan. Nah, Di samping tangan sebelah kita. Di samping tangan melambai, dah. Mana tangan malam? Coba melambai tangan. Oke. Ada di samping memang. Oke Kak Asrul, biar saya bantu menampilkannya Kak Asrul. Iya, Kak. Oke. Belum. Geser tadi Mama. Tunggu Tama. Keluar. Kak Anda tolong diamutkan dulu suaranya. Yang ini Kak Asrul. Tama. Yang ini Kak Asrul. Yuk.
Silakan Kak Serul. Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil dari diskusi kami dari kelompok 1 mengenai berbagai referensi inspiratif. Nama kelompok yang pertama Dedi Ditaram Sari, kedua Asrul, ketiga Rama Hidayat, Delvia Roza, dan Dedet Joni Putra. Yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Dalam menetapkan tanda atau prosedur, terdapat tanda visual dengan cara menggunakan poster, papan tulis, atau alat peraga yang jelas untuk mengidentifikasi aktivitas berbeda. Yang kedua, sistem isyarat dengan cara menetapkan isyarat tertentu, misalnya angkat tangan atau ketukan meja supaya mendapatkan perhatian dari siswa. Yang ketiga, prosedur rutin dengan cara membuat aktivitas yang rutin saat menghadapi siswa, misalnya bernyanyi atau pemanasan supaya mendapatkan perhatian siswa. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dan pembelajaran. Dalam mengatasi faktor lingkungan dan pembelajaran terdapat menggunakan media pembelajaran yang variatif seperti alat peraga, video, atau teknologi lainnya yang menarik minat siswa. Menciptakan lingkungan yang nyaman dalam pembelajaran. Menciptakan interaksi sosial dengan cara siswa berusaha berkolaborasi dan berinteraksi dengan teman sekelas. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Variasi suara dengan cara menggunakan intonasi atau variasi volume yang berbeda untuk menarik perhatian mereka dalam peserta didik. Mengajukan pertanyaan dengan cara mengajukan pertanyaan. Anda tolong dimundkan dulu suaranya. Supaya memicu rasa ingin tahu sehingga mereka terdorong untuk mendengarkan jawaban baru. Visual yang menarik ialah menampilkan gambar atau video, presentasi yang menarik untuk meningkatkan fokus peserta didik. Penggunaan waktu yang efisien. Dalam penggunaan waktu yang efisien, membuat rancangan prioritas, membuat daftar tugas, dan urutan berdasarkan prioritas. Tetapkan tujuan, tentukan tujuan dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang dengan cara memastikan tujuan tersebut. Evaluasi refleksi dengan cara meluangkan waktu untuk menilai bagaimana kita menggunakan waktu dan cara bagaimana untuk memperbaikannya. Terlewat, Pak. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Ada keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, dari segi keterampilan gerak dasar. Urutan pengajaran yang dilakukan, mengajarkan gerak dasar, contoh berlari, melompat, dan meloncat. Yang kedua, keterampilan gerak dasar yang diajarkan yaitu koordinasi. Urutan pengajaran yang dilakukan, mengembangkan kemampuan koordinasi diantaranya mata, tangan, gerakan tubuh secara keseluruhan. Cuma itu baru, Kak. Sampai situ, Kak. Oke. Itulah penyampaian dari kelompok 1. Kalau ada kakak-kakak yang ingin menambahkan, ingin bertanya, ingin mengoreksi, silakan. Pas. Oke, ada? Kak Erni ada yang ditanyakan? Udah cukup, Kak. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Silakan kita lanjutkan kepada kelompok 2. Kak Sopidal, Kak Fatia, Kak Eni Juwita, Kak Puji, Kak Rian. Kak Fauzia, berbagi layar, Kak Fauzia.
Kak Fauzia. Dah, stop. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyajikan tugas tentang gerak. Nama kelompok 2, nama anggota Erni Juwita, Fauzia, Sofidal, Rian Putra, Jayatmi Fujila. Sudah kelihatan kakak-kakak? Presentasi dari kelompok 2 sudah kelihatan? Udah Kak. Kelihatan nggak? Ada kelihatan. Baiklah, kepada pertanyaan yang nomor 1, saya silakan kepada Kakak Rian membacakannya. Baik, terima kasih. Ini terdengar suara Kak? Baik. Jelas. Ada suara Kak Rian. Apa jaringan nggak payah Kak? Video saya nak terbuka dia. Oh. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan yang pertanyaan nomor 1 tentang mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A-nya menetapkan tanda atau prosedur. Pertama, tentukan tujuan pembelajaran. Sebelum memulai kegiatan, sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kedua, jelaskan prosedur. Jelaskan prosedur secara detail langkah-langkah yang harus dilakukan siswa selama kegiatan. Yang ketiga, demonstrasikan. Demonstrasikan itu tunjukkan secara langsung bagaimana cara melakukan gerakan atau aktivitas yang akan dilakukan. Selanjutnya, berikan contoh. Berikan contoh yang konkret agar siswa lebih mudah memahami. Selanjutnya, gunakan isyarat. Gunakan isyarat atau kode tertentu untuk memberikan instruksi atau mengakhiri aktivitas. Yang selanjutnya, libatkan siswa. Ajak siswa untuk membuat kesepakatan bersama tentang aturan dan prosedur di kelas. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Pertama, menata ruang kelas. Ruang kelas yang bersih, teratur, dan memiliki pencahayaan yang nyaman dapat membuat siswa lebih fokus. Selanjutnya, menciptakan komunikasi kelas. Guru dapat menciptakan komunikasi di kelas secara sengaja. Selanjutnya, memahami perbedaan siswa. Guru dapat memahami perbedaan individu peserta didik dan menggunakan pendekatan pembelajaran yang beragam. Selanjutnya, memfasilitasi siswa. Memfasilitasi siswa, guru dapat memfasilitasi siswa yang berbeda kemampuannya melalui diferensiasi pembelajaran kolaborasi. Selanjutnya, menciptakan komunikasi yang baik. Guru dapat menciptakan komunikasi yang baik dengan siswa. Selanjutnya, menyepakati aturan bersama. Guru dapat memberikan aturan yang disepakati oleh siswa. Baik, selanjutnya yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, jangan berteriak. Untuk menenangkan kelas yang gaduh dan membuat siswa mendengar instruksi dari gurunya, berteriak dan meminta siswa diam sangatlah tidak dianjurkan. Menaikkan volume suara saat hanya akan membuat siswa lebih gaduh lagi. Berteriak kepada siswa juga akan mengajarkan siswa untuk tidak jadi pendengar yang baik. Selanjutnya, gunakan media pembelajaran yang menarik. Cara menarik perhatian siswa di kelas saat menjelaskan materi pelajaran adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Jika siswa rasa tertarik dan penasaran siswa muncul, maka mereka akan secara otomatis mendengarkan penjelasan dari gurunya. Media pembelajaran yang baik adalah media yang dapat menggugah rasa penasaran siswa sekaligus dapat memudahkan siswa memahami materi yang ingin disampaikan. Selanjutnya, jangan diam di tempat, berkelilinglah. Cara anak mau mendengarkan guru ketika sedang memberikan instruksi atau materi di kelas adalah dengan cara berjalan-jalan ketika menerangkan. Siswa akan merasa cepat bosan jika guru menerangkan sambil duduk atau berdiam di satu tempat dari awal hingga akhir. Ketika guru bergerak, hal ini dapat mengubah sudut pandang siswa sehingga dapat bertahan untuk fokus
dan mendengarkan lebih lama. Selanjutnya, ajak siswa berkomunikasi. Salah satu strategi mengajar anak milenial adalah dengan mengajak mereka berkomunikasi. Komunikasi dua arah antara guru dan siswa membuat siswa merasa terlibat sehingga meningkatkan semangat belajar. Bayangkan jika guru hanya berbicara satu arah tanpa memberi kesempatan siswa untuk bertanya atau mengemukakan pendapat, pasti siswa akan merasa cepat bosan pada pelajaran yang guru sampaikan. Yang selanjutnya, gunakan ice breaking. Saat mengajar, guru harus peka terhadap situasi. Ice breaking sangat ampuh dalam mengembalikan fokus siswa. Kegiatan-kegiatan ringan dan menyenangkan yang bermanfaat untuk membuat siswa kembali berkonsentrasi pada pelajaran tidak hanya dilakukan pada saat awal pelajaran. Sesekali lontarkan lelucon. Guru yang humoris biasanya dapat membuat suasana menjadi lebih segar. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Pertama, buat jadwal. Buat jadwal pelajaran yang rutin dan jelas. Kedua, prioritaskan tugas. Prioritaskan tugas-tugas penting. Yang ketiga, hindari multitasking. Hindari melakukan hal-hal sekaligus. Yang keempat, jaga kesehatan. Istirahat yang cukup dan perbanyak kegiatan fisik. Selanjutnya, buat pra-pembelajaran yang menarik. Ajak siswa melakukan kegiatan ice breaking seperti bermain game, bernyanyi, atau bergerak badan. Selanjutnya, gunakan teknologi dengan bijaksana. Dan kelola gangguan dengan bijaksana. Buat suasana belajar yang nyaman. Pahami bukan menghafal. Jangan malu bertanya. Manajemen waktu yang baik dapat membantu mencegah pelajar merasa kewalahan atau kelelahan. Manajemen waktu yang buruk dapat menyebabkan penundaan dan belajar di menit-menit terakhir yang dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Nomor 2 iya loh Kak Erni? Atau ada Kak Puji? Atau Kak... Oke, Kak Rian. Baiklah. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk soal yang nomor 2, Kak Fauziah yang bacakan. Pada Kak Fauziah dipersilakan. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, Kak. Iya Kak. Iya Kak. Iya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil kelompok 2. Nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan dasar gerak yang diajarkan. Urutan pengajaran yang dilakukan. Keterampilan dasar, lokomotor, berjalan, berlari, melompat, meloncat, merayap, berguling. Non-lokomotor, mengayun, memutar, membungkuk, memuntir, mengeliat. Manipulatif, menangkap, melempar, memukul, menendang, mengeper. Dari sederhana ke kompleks, mulai dari gerakan yang mudah, lalu tingkat secara bertahap ke gerakan yang lebih kompleks. Dari umum ke khusus, awali dengan gerakan umum yang melibatkan seluruh tubuh, kemudian fokus pada gerakan spesifik. Dari bagian keseluruhan, ajarkan bagian-bagian gerakan terlebih dahulu, lalu gabungkan menjadi satu gerakan yang utuh. Yang ketiga, isyarat atau isu pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan. Pertama, gerak dasar. Isyarat atau isu yang digunakan, melompat. Verbal, jongkok, ayunkan tangan, dan lompat. Non-verbal, guru mencontohkan gerakan melompat. Visual, guru menyediakan video gerakan melompat di laptop, ditampilkan dengan fokus. Berlari,
Verbal siap-siap, siap ya. Lari cepat, lari secepat mungkin. Non-verbal, guru memberikan aba-aba dengan tangan seperti pistol atau bendera. Visual, gambar atau video anak-anak sedang berlari cepat. Gerakan yang kedua, manipulatif. Manipulatif itu melempar. Verbalnya, ayunkan tangan ke belakang lalu lepaskan bola dengan kuat. Non-verbal, guru menunjukkan gerakan melempar bola dengan berbagai gaya. Visual, video atlet sedang melempar bola, basket atau bola softball. Yang kedua, menangkap. Verbal, jari-jari, renggang. Bola dekat dengan tubuh. Ayunkan tangan dari pergelangan tangan. Non-verbalnya, guru menunjukkan gerakan mengiringi bola dengan berbagai kecepatan. Visualnya, video permainan sepak bola sedang mengiringi bola. Yang ketiga, kombinasi. Kombinasi menerima bola dan menembak. Verbalnya, terima bola dengan kaki bagian dalam. Ayunkan kaki ke depan dengan punggung kaki. Lalu tembak. Non-verbalnya, guru menunjukkan gerakan menerima bola dan menembak secara berurutan. Visualnya, video permainan bola sedang menerima bola di depan gawang, lalu menendang ke gawang lawan. Nah, demikian hasil kelompok dari 2 dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Kakak Fauziah yang telah membacakan soal nomor 2. Selanjutnya kita berikan kalau ada kakak-kakak yang mau menambahkan, silakan. Silakan kakak-kakak, ada yang ingin bertanya, yang ingin menambahkan? Lihat memang sudah komplit penyampaian dari kelompok 2 ini. Ada kakak yang ingin bertanya? Kalau tidak, silakan Kak Erni. Kakak, kalau tidak ada kakak-kakak yang mau bertanya, baiklah itu dari pemaparan kelompok 2 tadi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita kasih kesempatan untuk kelompok 3. Silakan Kak Yel. Iya. Kak Tetinya ada, Kak? Kak Lia, Kak Alvin. Aduh. Silakan Kak Yel. Ya, bentar. Ya Kak Yel. Sebentar. Ya, Kak. Ini mana teman-temannya ini mana ini Kak Yel? Lah, Kak Nanda sedang di perjalanan mungkin karena ada acara di keluarganya. Yang Kak Anda lagi di perjalanan Kak Anto. Ah ya. Kak Riko enggak ada. Ya, Tante. Kak Alvin, gimana Kak Alvin? Kak Riko. Ya Kak Elda. Kak Riko mau nyampainya. Lagi monitor dari perjalanan di mobil Kak Elda. Oke. Kak Elda ada ini, Kak Elda, Kak Apin ada ini. Kak Alvin ada Kak Alvin. Oke, Kak Elda. Lanjut ya Kak Anto. Silakan. Ya.
Terima kasih kepada kakak telah memberikan waktu untuk kami di kelompok 3 yang terdiri dari Kak Teti Marianti, Eldawati saya sendiri, Kak Rita Fitriani Ananda, Kak Aulia Alvinol Bahri, dan Kak Riko Safwal Arif tentang penyajian tugas gerak. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A-nya menetapkan tanda atau prosedur. Gunakan gambar, simbol, atau warna yang menarik untuk menunjukkan instruksi atau tahapan tugas. Pastikan langkah-langkah tugas mudah dipahami dan diikuti oleh semua peserta didik, terutama yang masih berusia muda, maksudnya anak kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Ubah tanda-tanda yang digunakan agar peserta didik tidak bosan dan tetap fokus. Gunakan gambar tangan yang menunjukkan gerakan tertentu atau panah yang menunjukkan arah gerakan. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Pastikan ruangan cukup luas agar peserta didik dapat bergerak dengan bebas tanpa mengganggu satu sama lain. Periksa semua peralatan yang akan digunakan untuk memastikan keamanannya. Ciptakan suasana yang menyenangkan dan mendukung aktivitas fisik. Misalnya, atur meja atau kursi agar tidak menghalangi gerakan. Pastikan lantai tidak licin dan disediakan matras jika diperlukan, seperti dalam senam lantai. Dan yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Tunjukkan secara langsung bagaimana cara melakukan gerakan yang benar. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan hindari istilah-istilah teknis yang rumit. Jalin kontak mata dengan peserta didik saat memberikan instruksi. Ulangi instruksi beberapa kali, terutama untuk gerakan yang sulit. Contohnya, lakukan gerakan bersama-sama dengan peserta didik atau gunakan cermin agar mereka dapat melihat gerakan mereka sendiri. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Susun rencana pembelajaran yang jelas dan rinci, termasuk alokasi waktu untuk setiap aktivitas. Atur transisi antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya agar waktu tidak terbuang percuma. Kombinasikan berbagai jenis aktivitas gerak untuk menjaga minat peserta didik. Contohnya, siapkan musik yang sesuai untuk mengiringi gerakan atau gunakan timer untuk membatasi waktu setiap aktivitas. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, lokomotor, gerak dasar, seperti berjalan, berlari, melompat, gerakan kombinasi, menggabungkan beberapa gerakan dasar seperti melompat sambil memutar badan, gerakan spesifik olahraga, gerakan khas dalam olahraga tertentu seperti mengiring bola dalam sepak bola, keterampilan non-lokomotor, seperti gerak tubuh, gerakan keseimbangan, kemudian gerakan fleksibilitas, seperti meregangkan otot-otot tubuh, kemudian keterampilan manipulatif, gerakan melempar dan menangkap, seperti melempar dan menangkap, memukul dan menendang, mengiring, keterampilan stabilitas atau keseimbangan, menjaga keseimbangan berdiri atas satu kaki, berjalan di atas keseimbangan, mengontrol tubuh atau menjaga keseimbangan saat melakukan gerakan yang lebih komplit. Urutan gerakan yang dilakukan, gerakan yang mudah ke yang sulit, gerakan sederhana ke yang lebih komplit, yang umum ke arah khusus, dari bagian ke arah keseluruhan. Isyarat atau pembelajaran keterampilan gerak yang diajarkan, misalnya melempar bola, maka isyaratnya ayunkan tanganmu seperti memotong kue, atau lihat sasaranmu, lepaskan bola saat tanganmu sejajar dengan bahu. Kemudian atau gerakan melompat jauh, ayunkan lengan dan belakang, tepuk lutut, tolakkan dengan kedua kaki, luruskan badan saat di udara. Atau menerima bola, tangan seperti membentuk mangkok, jauhkan siku dari tubuh, ikuti arah datangnya bola antara bola dan kaki, dorong bola, kemudian mengiring bola, pandang bola, jaga jarak antara bola dan kaki, dorong bola dengan bagian dalam kaki.
menentukan menjaga keseimbangan. Bayangkan dihubung seperti kincir angin, angkat tangan ke samping, putar badan ke kiri, ke kanan atau ke kiri. Atau bayangkan dirimu seperti pohon yang kokoh, pandang titik fokus di depan, gerakan tangan untuk membantu menjaga keseimbangan. Demikian hasil diskusi dari kelompok 3, Kak. Jika ada tanggapan atau saran kami terima. Silakan, Kak. Oke, Kakak. Ada yang ingin ditanyakan, yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, silakan Kak Yel. Ya, terima kasih, Kak. Baiklah Kakak, itulah hasil diskusi Kakak. Kita kasih aplaus yang meriah dulu untuk 3 kelompok yang telah berdiskusi dan mempresentasikan berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Oke. Baik itu tentang mendapatkan perhatian peserta didik, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, kemudian isyarat atau cue pembelajaran. Itu kakak-kakak sudah pada umumnya sudah lengkap ini berbagai macam mendapatkan perhatian itu. Tadi kata kelompok 1 ada dengan cara menetapkan tanda atau prosedur. Ada tanda visualnya, ada tanda sistem isyarat, ada menggunakan prosedur rutin. Kemudian yang kedua mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Ada juga tadi memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Kemudian menggunakan waktu yang efisien. Dari kelompok 2 untuk mendapatkan peserta didik itu tentukan tujuan pembelajaran, jelaskan prosedur, demonstrasikan, berikan contoh, menggunakan isyarat. Nah, seperti itu. Kelompok 3 yang disampaikan Kak Iel tadi menggunakan tandanya itu gambar, ada simbol, ada warna yang menarik untuk menunjukkan instruksi atau tahapan yang tugas. Kemudian kata Kak Iel tadi mengubah-ubah tanda yang digunakan agar peserta didik tidak bosan. Itu juga tertentu untuk mendapatkan perhatian peserta didik. Baiklah Kakak, kita kalau tidak ada pertanyaan Kakak, kita lanjutkan sedikit lagi slide kita. Ada kelihatan Kakak? Enggak. Belum lagi, Kak? Enggak. Belum. Enggak. Belum lagi? Belum Enggak, lagi, Kak? Enggak apa muncul. Sinyal saya ini. Sebentar Kakak, sinyal masalah sinyal ini. Oke, udah kelihatan Kakak? Ya. Dah. Nah, Sudah, Kak. Sudah, Kak. Nah, Kak.
Udah, Kak. Ini kita berbagi referensi penyajian tugas gerak. Pesan kunci dari kegiatan kita pada malam hari ini, bahwa sekian banyak semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat atau CU pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi semakin kaya referensi kita, semakin banyak strategi kita di luar modul, itu akan berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Refleksi selanjutnya, ini pertanyaan, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK yang disampaikan oleh yang kakak-kakak buat tadi, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan kakak. Silakan Kak Yel. Ada banyak sekali. Jadi ada variasi bermacam yang didapat setelah diskusi ini, Kak. Oke, Kak Yel. Kasih applause dulu, tepuk tangan untuk Kak Yel. Jawabannya singkat. Silakan. Ada lagi? Coba Kak Sopidal. Silakan Kak Sopidal. Ya, Kak. Ya, sangat banyak manfaatnya yang untuk kita lakukan. Oke, itu aja Kak Sopidal. Manfaatnya sangat banyak untuk kita terapkan di sekolah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, Kak. Oke, kita kasih aplaus juga untuk Kak Sopidal. Jadi benar kakak, sangat banyak manfaatnya, informasi baru yang didapatkan dari kegiatan kita pada malam hari ini. Itu bagaimana cara kita untuk menarik minat siswa, untuk mendapatkan perhatian peserta didik kita. Kemudian bagaimana cara mengembangkan konten dan pentahapannya, kemudian mengkomunikasi isyarat yang efektif, CU itu dalam pembelajaran PJOK. Kemudian, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Apakah ada informasi menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam lagi dari penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Bagian mananya yang kakak ingin pelajari lebih dalam lagi? Oh, yang 3 ini saya kurang yang ini. Jadi ini akan saya pelajari lagi. Ayo silakan Kak Erni. Informasi yang menarik, pelajari lebih dalam lagi dalam tugas gerak pembelajaran PJOK. Informasi menariknya ya hampir sama dengan kakak-kakak yang lain tadi, Kak Anto. Ya. Dari selama kita berkegiatan ini banyak ilmu atau yang telah kakak berikan, jadi bisa kami mengembangkan di sekolah. Jadi dari sini kami bisa juga belajar bahwa guru itu tidak hanya bisa, maksudnya guru itu tidak hanya membaca aja,
Jadi ya, kasihkanlah variasi terhadap siswa-siswa supaya siswa lebih menyenangkan lagi dalam pembelajaran PJOK ini. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Erni. Kita kasih aplaus untuk Kak Erni. Ada lagi ya Kakak? Oke, kita lanjutkan. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak akan saling belajar, berbagi referensi, sudah kita lakukan tadi. Temuan dan hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian gerak. Oke, kakak-kakak. Masih semangat ini? Semangat, Kak. Seluruhnya aktifkan kameranya. Aktifkan kameranya. Kita kasih breaking dulu. Oke, Kak Riko aktifkan kameranya. Kak Dedet aktifkan kameranya. Kak Apin. Kak Anda. Oke, kalau saya bilang ular, berarti panjang. Kakak begini, tangannya begini, panjang. Ular, panjang. Cacing, pendek. Nah, ini dia. Udah kelihatan, Kak? Kalau ular, panjang. Kalau cacing, pendek. Oke. Sekarang diteskan. Ular, panjang. Berarti panjang. Seluruhnya buka mic-nya. Buka mic-nya seluruhnya. Panjang. Ada, panjang. Kalau cacing? Pendek. Cacing pendek. Ayah, jangan jawabannya. Ular? Panjang. Cacing? Pendek. Nah, Pendek. itu yang satu ya. Oke. Sekarang gajah dengan semut lagi. Kalau gajah besar. Kalau semut kecil. Ya. Coba gajah Besar. 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 Semut Kecil. kecil. Nah, sekarang seperti ini kecilnya, Kak. Nah, sekarang begini lagi. Ini seperti mana Kak? Kalau sebut ular panjang. Kalau ular kan panjang, cuman gerakannya pendek. Ular panjang. Hah? Panjang. Ular panjang. Panjang. Cacing pendek. Pendek. Dibalikan Kak. Balikan Ya. ya. Gerakannya kebalikan. Coba ular. Pendek. Panjang. Ular panjang, Kak. Panjang. Ya, ular panjang. Panjang. Oke. Gerakannya Ular yang dibalikan. panjang. 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 Ya, cacing Pendek. 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 Oke. Bisa? Coba. Ya. Ular. Panjang. Mana gerakannya, Kak? Panjang. Pendek. Cacing. Pendek. 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 Oke, cacing pendek. Sekarang gajah. Besar. Gajah besar. 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 Ya, semut. Kecil. 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 Ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, kakak-kakak. Kita kasih aplaus. Sebelum nanti kita tutup rekamannya, kakak jangan keluar dulu karena saya akan terangkan dan sampaikan apa saja nanti yang kak bawa saat tatap muka nanti. Oke kakak, kita sudah sampai pada sesi kegiatan kita pada malam hari ini. Ada yang ingin kakak-kakak tanyakan tentang kegiatan kita? Masalah teknis nanti setelah ini kita bawa. Oke Kak Sofidal, silakan pimpin kita doa untuk penutupan kita. Baiklah kakak-kakak semua, kita sudah selesai melakukan pertemuan kita yang ke-11. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini membawa hikmah dan berkah. Sebab itu marilah kita tutup pelajaran kita ini dengan mengucapkan
mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berpose dulu Kak, kita foto dulu. Kita ambil dokumen kita. 1, 2, 3. Oke. Ganti gayanya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke Kakak, kita tutup rekaman kita. Buatnya tadi wae.